Ibu saudaraku yang terkasih, haleluya, shalom. Mana suaranya? Shalom. Semua barigas, amin. Semua sehat, amin. Bapak ibu, ibu-ibu semua sehat? Amin ibu-ibu. Wah, kurang keras, amin ibu-ibu. Tadi sudah kasih kopi belum dengan suaminya? Belum. Kan barigas, wanita barigas. Kemarin sudah belajar kalau? Amin. Suami dilayani dengan baik. Bapak-bapak sudah puji istri belum? Belum. Puji dong istrinya. Istriku cantik kali kau, bilang gitu. Maka hidungnya akan ngembang, saudara. Puji Tuhan. Semua diberkati, amin. Bapak ibu saudara, kita terus maju di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, dan kita hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Amin, barigas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini tema firman Tuhan menjadi pelayan Kristus yang sejati. Tentu Bapak Gembala sudah menyampaikan hal-hal yang perlu untuk sebuah pelayanan di gereja Tuhan, ya kan? Dan hari ini saya mendengar akan ada yang didoakan, dilantik, ditahbiskan untuk hidup melayani Tuhan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sebentar apa itu hidup yang melayani. Saya membaca Matius 20 ayat 28, kita baca bersama-sama. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Kita baca yuk sama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya bacakan. Sama seperti anak manusia. Berbicara siapa? Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Untuk melayani. Bayangkan, dia raja di atas segala raja, dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan dia datang untuk melayani, bukan untuk menjadi raja waktu itu, saudara. Ya, dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti kita mengerti bahwa hidup kekristenan yang dipanggil adalah sebuah kehidupan kekristenan yang melayani Tuhan. Amin, saudara. Saya mau beritahukan seperti ini, saudaraku. Kekristenan yang sejati dibuktikan dari sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Tidak mungkin ada sebuah kehidupan kekristenan yang mengasihi Tuhan tetapi tidak mau melayani Tuhan. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin itu. Kalau seorang istri berkata, I love you, darling, kepada suaminya, pasti dia melayani suaminya. Benar tidak? Iya kan? Kalau dia tidak sedia, tidak siap melayani suaminya, saudara, maka dipertanyakan, apakah benar dia mengasihi? Jadi sebuah hubungan yang mengasihi adalah sebuah hubungan yang melayani. Jadi kehidupan kekristenan, ciri kehidupannya adalah sebuah kehidupan yang melayani. Apa itu kehidupan yang melayani? Apa pengertian melayani? Saya catatkan Bapak Ibu Saudara. Hidup yang melayani adalah sebuah nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Sekali lagi, hidup yang melayani adalah sebuah nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan, harus dibuktikan oleh setiap orang percaya. Kita orang percaya, amin. Percaya kepada Yesus, amin, Bapak Ibu Saudara. Dengan cara dimanifestasikan dengan cara melayani. Siapa yang tahu kita punya hati hamba kalau tidak melayani, saudara? Ya kan? Bapak Ibu Saudara,
Tuhan tidak menciptakan manusia ini untuk berkuasa atas manusia yang lain, tidak. Tapi Tuhan menjadikan kita, saudara, untuk kita saling melayani. Bukan saling menguasai. Bukan saling mengendalikan. Bukan. Karena tidak ada tujuan Tuhan menjadikan kita manusia untuk saling berkuasa. Satu dengan yang lain. Tidak, tapi saling melayani. Karena Yesus sudah menunjukkan, membuktikan bahwa dia datang untuk melayani. Itulah sebuah bukti bahwa kehidupan yang sejati, kekristenan yang sejati, sekali lagi saya sampaikan, adalah sebuah kehidupan yang dibuktikan dari sebuah hidup yang melayani Tuhan. Amin. Jadi menurut dunia, Bapak Ibu Saudara, melayani itu menurut dunia, orang yang dilayani adalah orang yang terbesar. Tetapi beda dengan firman Tuhan, orang yang melayani adalah orang yang terbesar. Jadi cara pandang atau konsep dunia dengan konsep Alkitab firman Tuhan berbeda, Pak. Itu makanya kalau kita hidup dengan cara konsep dunia, tidak dengan cara konsep Tuhan, maka kita akan terpuruk dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah bisa naik karena kita melangkah, kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha dengan konsep pola pikir dunia. Bukan apa kata Tuhan. Sehingga kita mengelola segala sesuatu yang dalam hidup kita dengan cara-cara, konsep-konsep kita yang menurut kita benar padahal belum tentu sesuai dengan firman. Kalau orang melayani atau orang hidup dalam kehidupannya, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, saudara, dalam bisnis, dalam keuangan, saudara, tidak sejalan dengan apa kata firman Tuhan, maka hidupnya pasti terpuruk. Benar saya bilang. Karena kenapa? Pada saat seseorang mengikuti konsep Allah, pola pikir Allah, apa yang menjadi pandangan Allah, sesungguhnya dia sedang mengarah kepada perkara yang tinggi. Artinya apa? Kehidupannya akan naik, akan naik, akan naik. Karena Allah berada di tempat yang maha tinggi. Tetapi kalau kita berpegang pada konsep dunia, maka hidup kita akan turun, akan turun, akan turun. Karena dunia berada di tempat yang rendah, saudara. Itulah sebabnya kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang akan dibawa terus oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan yang naik, yang naik, yang naik, yang naik. Karena itulah janji Tuhan. Jadi konsep dunia berkata bahwa kalau kau menjadi terbesar maka kau harus dilayani. Kau buktikan bahwa kau adalah seorang pembesar. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata kalau saudara mau menjadi orang yang terbesar di antara sesamanya, maka hiduplah melayani. Amin. Ya, Matius 20 ayat 25 sampai 27 saya bacakan, ayat yang tidak kelas asing lagi bagi kita tentunya. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya yang dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Kurang keras. Hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, melayanilah. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, kata firman Tuhan, hendaklah ia menjadi hambamu. Beda ya dengan pola pikir dunia, saudara. Kalau kamu membersihkan lantai, aduh ngepel-ngepel kamu, aduh kamu ini gak ada rasa, gak terhormat kamu itu. Nanti kamu direndahkan orang. Itu dunia bilang. Tapi kalau di pemandangan Tuhan, siapa yang melayani? Dialah yang terbesar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemerintah dunia memerintah dengan tangan besi dan dengan keras, mendominasi, berkuasa atas kehidupan manusia. Tetapi Tuhan mau supaya kita semuanya menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar dalam hidup ini adalah berpaculah melayani.
Berpaculah, ambil kesempatan, ambil. Berpacu, jadi bukan berpacu menjadi tuan, tidak. Berpacu menjadi hamba. Nanti di surga itu, wow, upah kita besar di surga, amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Martin Luther King berkata, Junior, semua orang bisa menjadi besar karena semua orang bisa melayani. Dia berkata, semua orang bisa menjadi besar karena karena semua orang bisa melayani. Bisa mengerti Pak ya? Bu ya? Semua orang, saudara dan saya bisa menjadi orang yang besar karena semua kita bisa melayani. Artinya apa? Pada saat saya melayani, sesungguhnya saya menjadikan diri saya orang yang besar di pemandangan Tuhan. Di pemandangan manusia mungkin hehe, tapi di pemandangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah pengertian melayani. Jadi sekali lagi, melayani adalah sebuah nilai kehambaan yang dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesama. Sekarang pertanyaannya, apa itu melayani Tuhan? Apa itu pengertian melayani sesama? Melayani Tuhan. Kok ada kata melayani Tuhan, melayani sesama? Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti sebuah pengertian. Apa pengertian melayani yang sesungguhnya? Dimulai dari mana sebuah kehidupan yang melayani? Ya Bapak Ibu. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Ini sudah sering kita baca. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama siapa? Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Marta bilang begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Komplain dia. Ayat 41. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Tuhan bilang, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini Tuhan yang bilang ini. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang katakan sama-sama, yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu dengarkan. Maria sudah melakukan bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi sebenarnya kehidupan melayani itu dimulai dari apa? Itu kan pertanyaan. Apakah dari sesuatu tempat yang terlihat atau sesuatu dari tempat yang tertutup yang orang mungkin tidak lihat? Bapak Ibu Saudara. Saya catatkan Bapak Ibu Saudara bahwa melayani sesama, melayani di rumah Tuhan harus dimulai dari sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani sesama, melayani di rumah Tuhan harus dimulai dari sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Marta duduk diam di kaki Tuhan. Siapa itu? Maria. Tapi Marta sibuk sekali, punya konsep yang berbeda. Nah, kita satukan konsep kita dengan kenapa
Kenapa firman Tuhan ini dituliskan seperti ini? Ada Marta, ada Maria, saudara. Supaya kita mengerti bahwa hal yang terbaik, yang pertama-tama dalam kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang melayani Tuhan, saudaraku. Apakah Marta salah? Tidak, jangan pernah salahkan Marta. Karena dia punya hati yang sungguh mencintai gurunya, Tuhan. Sehingga dia melayani Tuhan, dia pergi melayani, membereskan, dan dia mempersiapkan makanan bagi Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang baik. Tetapi dengarkan bahwa ada satu bagian yang tidak pernah akan bisa diambil, yaitu sebuah hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Sebuah kehidupan yang melayani di rumah Tuhan, melayani jiwa-jiwa, harus dimulai dari sebuah kehidupan yang melayani Tuhan secara pribadi. Melayani Tuhan, Bapak Ibu, adalah sebuah kehidupan yang duduk diam di kaki Tuhan. Artinya apa? Sebuah kehidupan yang melayani Tuhan secara pribadi. Dalam apa? Dalam doa, dalam pujian penyembahan, dan dalam persekutuan perenungan firman. Maka Tuhan berbicara. Itulah hidup yang melayani Tuhan. Sebuah kehidupan yang mengutamakan hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia mengutamakan itu. Dia bukan tidak melayani, tetapi dia menyeimbangkan. Perkara pertama yang dia cari dalam sebuah kehidupan yang melayani adalah dia harus mendasari kehidupan yang melayani di rumah Tuhan dengan sesamanya. Harus didasari dengan sebuah hubungan dengan Tuhan. Saya merenungkan begini, Bapak Ibu. Orang yang tidak melayani Tuhan secara pribadi tidak akan mampu melayani orang lain. Gak akan mampu, Pak. Kok bisa? Tuh buktinya. Orang yang melayani orang lain tanpa didasari dengan sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, dengarkan. Orang itu akan mudah konflik. Dia akan mudah konflik. Dia akan pada saat dia melayani, dia akan mudah konflik dengan orang lain. Bahkan dengan orang yang dia layani, saudara, dia akan mudah konflik dengan pelayan-pelayan yang lain. Ya, karena dengarkan, Pak. Ibu saudaraku. Kita tidak akan pernah bisa kuat melayani orang model gitu. Lalu kita melayani, melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Ini butuh kekuatan melayani di rumah Tuhan. Itu butuh kekuatan roh. Kalau tidak, maka akan terjadi konflik, akan terjadi kecewa, akan terjadi bersungut-sungut, akan menjadi emosi atau marah dengan pelayan-pelayan yang lain atau dengan orang lain, saudara. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan yang mendasari saya untuk melayani orang lain. Kenapa? Karena saya tidak terhubung terutama dengan Tuhan, maka saya tidak punya kekuatan untuk melayani orang lain. Akan timbul sungut-sungut. Jadi saya mau menghimbau, Pak, Ibu Saudaraku. Melayani Tuhan adalah pondasi dasar untuk melayani sesama. Amin. Siapa yang tadi saat teduh pagi, siapa yang tadi merenungkan firman, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tadi pagi bangun pagi. Atau siapa yang duluan pegang handphone? Lihat WA. Ya. Jadi Tuhan mau semua kita melayani, tetapi harus didasari dengan sebuah hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Saudaraku, ya. Pasanglah lutut kita ini untuk berlutut menyembah Tuhan. Ya kalau nggak bisa berlutut ya duduk sembah Tuhan.
Ya kan? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Kok Tuhan bilang ada kata 1 jam gitu loh. Saya merenungkan, kenapa kau nggak bilang 3 jam gitu Tuhan? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ada waktu yang Tuhan berikan 1 jam saja dengan aku. Saya mulai mengerti bahwa kehidupan persekutuan dengan Tuhan adalah, saudaraku, sebuah kehidupan yang harus dinikmati dalam persekutuan itu. Maka pada saat kita bersekutu dengan Dia 1 jam saja memuji menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara, maka kekuatan Tuhan akan turun bagi kita. Tapi kalau kita hanya sekedar berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, haleluya, oh haleluya, terima kasih Tuhan, amin. Ya, itu bukan sebuah kenikmatan. Bukan sebuah kenikmatan. Hubungan itu kenikmatan. Suami istri pasti tahu. Amin. Hubungan itu kenikmatan. Dengan Tuhan itu kenikmatan. Haleluya, I love you Lord, aku mengasihimu. Kadang sering air mata kita keluar karena kita bersekutu dengan Dia. Kita curhat dengan Dia. Maka kita dapat kekuatan. Pada saat kita dapat kekuatan, kita mampu melayani. Mau digosipin, mau difitnah, mau dikata-katain, mau dicemooh, mau diapa, tetap kuat. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau kamu tidak siap untuk digosipin, untuk dikata-katain, jangan melayanilah Pak, Bu. Bahkan siap untuk dibunuh, kata firman Tuhan kan. Artinya apa? Artinya melayani itu adalah sebuah penyerahan hidup kepada Tuhan. Orang bisa boleh bilang apa saja tentang kita, tapi kita tetap melayani. Kita tetap mengasihi, kita tetap mencintai, kita tetap memberkati. Itulah melayani. Tapi mampukah seperti itu? Dengan pola pikir, enggak Pak, Bu, enggak mampu. Hanya dengan kekuatan Tuhan, kita baru mampu. Amin, Barigas. Melayani di rumah Tuhan. Jadi saudara, kita sudah mengerti bahwa pelayanan itu adalah sebuah manifestasi nilai kehambaan yang diwujudkan dari hidup yang melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani sesama harus didasari dari sebuah hubungan dengan Tuhan dan kita berbarengan itu, sebuah hubungan yang bersamaan, melayani Tuhan, melayani sesama, saudara. Kita kan punya handphone ya nih, tab ini saudaraku, atau handphone kita. Kalau dipakai terus saudara, maka dia akan lama-lama drop. Kalau enggak dicas saudara, maka dia enggak bisa digunakan lagi. Itu hal sederhana. Iya kan? Artinya apa? Melayani tetapi harus terkoneksi dengan sumber kekuatan itu. Maka dia akan terus bisa digunakan. Itulah kehidupan kekristenan. Melayani di rumah Tuhan. Jadi kita melayaninya di mana? Melayaninya seperti apa? Melayanilah di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena rumah Tuhan adalah keluarga Allah, keluarga rohani. Gereja atau rumah Tuhan harus diurus, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Jadi seluruh anggota keluarga harus ambil bagian dalam mengurus rumah Tuhan. Gini Pak, Bu, Saudaraku, kita jangan salah konsep ya tentang gereja ya. Gereja ini sepertinya sebuah organisasi di mana saya masuk ke dalamnya, saya keluar, saya masuk, saya keluar, saya masuk, saya keluar. Kalau tidak suka saya keluar, saya pergi. Bukan, konsep gereja tidak begitu. Gereja adalah sebuah keluarga. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Gereja adalah sebuah keluarga. Artinya apa? Saya mengerti sama-sama seperti saya memiliki keluarga jasmani saya, maka saya juga memiliki keluarga rohani saya. Di keluarga jasmani saya melayani, saya melayani, saya melayani. Di rumah keluarga
keluarga rohani saya juga, saya sebagai anggota keluarga, saya melayani. Saya ingat waktu saya masih anak-anak remaja dalam rumah tangga keluarga orang tua saya. Sekarang kan saya sudah berkeluarga. Mama saya itu, saudara, dia sudah kasih kami jadwal. Adi, bagianmu ini cuci piring, bagianmu masak, Denny bagianmu ini bersihkan rumah. Ini sudah dikasih jadwal. Semua anggota keluarga di situ dikasih jadwal untuk melayani, untuk membersihkan rumah. Ya, Adi lihat itu apa? Saya ingat waktu di Bengkalis. Di Bengkalis. Jadi kamar mandi orang tua saya itu bocor kah? Itu apanya itu ya? Yang kotak apanya itu? Ya kan? Jadi bocor, jadi harus diisi, ditutup, saudara. Oh enggak, kerannya ini. Jadi saya harus ambil air dari sana, saudara. Dan saya ingat itu, saudara, isi air ember 2, saudara. Saya bawa begini, saudaraku. Terus belum penuh, saya ke sana lagi, saudaraku. Saya isi lagi, ambil lagi, saudaraku. Ya kan? Isi lagi, saudara. Mama, nih beli tomat 1 kilo, ini apa, beli bawang gini. Saya anak remaja yang harus main sepeda sana sini. Tapi pagi-pagi saya harus pergi ke pasar, beli tomat 1 kilo, beli ikan, beli tahu Bengkalis enak itu waktu itu, saudaraku, beli. Wah, kenapa? Saya baru mengerti, sebuah rumah tangga atau keluarga harus diurus bersama-sama. Demikian juga rumah Tuhan, gereja. Kita tidak boleh menjadi orang yang hanya sekedar mampir dan datang, tidak. Tetapi kita harus tertanam dalam sebuah keluarga dan kita memberi hidup melayani di situ, melayani Tuhan dalam rumah Tuhan. Amin, Barigas. Itu yang Tuhan kehendaki, Pak. Ada banyak bagian dalam rumah yang harus diurus. Orang tua dalam sebuah keluarga harus mendidik, harus mengajar, harus belajar mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada anak-anaknya. Nak, kerjamu ini ya, nak, kerjamu ini ya, nak, kerjamu. Tentu sudah diatur dalam gereja, dalam rumah. Betul Bapak Ibu Saudara? Ini bagianmu ya, ini bagianmu ya. Belajar mempercayakan kepada mereka. Tapi kalau terjadi kesalahan, di apa, saudara? Dibina, bukan dibinasakan. Dibina. Begini ya, saya mempercayakan uang nih kepada anak saya. Ini kamu pegang ya, 1 juta ya. Kamu kelola yang benar. Ini aturannya. Kalau kamu dapat uang persepuluhan, persembahan khusus, tabungan, kamu kelola dengan benar. Dikasih duit 1 juta, selesai dalam 1 hari. Beli ini, beli itu. Baju baru kamu ya? Iya dong Pak, kan Papa kasih duit. Terus mana duitnya lagi? Habis Pak. Nanti kan Papa kasih, kamu kasih persepuluhan? Kepake Pak. Begitu kan enggak kan ya? Begini nak, sini nak. Kamu tuh harus ngerti ya, firman Tuhan bilang apa. Kalau kamu enggak kasih persepuluhan, kamu enggak kasih persembahan khusus, susah kau nanti nak. Kita ajar. Jadi kesalahan itu apa? Biasa. Kalau saya tidak belajar mempercayakan dia, maka saya tidak tahu sejauh mana dia bisa melakukan sesuatu. Jadi dalam rumah Tuhan tentu gembala sudah mengatur, ini bagianmu ya nak, ini bagianmu, percayakan dia. Wadah perkara yang kecil, bisa dipercaya. Naik tingkat, percayakan yang lebih besar. Bisa dipercaya. Naik tingkat lebih besar, bisa dipercaya. Bisa bagian pelayanan, koordinator, bisa dipercaya.
gitu ya. Haleluya. Ya. Iya kan? Arahnya kan ke sana, betul tidak? Betul, tapi tidak semua yang arahnya ke sana ya. Artinya bagian-bagian. Tapi gembala sudah tahu terhubung dengan Tuhan dan dia melatih, melatih, melatih. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Akan naik. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu di sini saya rasa udah perkara-perkara besar kepercayaan itu. Iyalah, hal-hal yang besar itu. Ya, pasti. Dan seorang anak harus belajar dengar-dengaran kepada arahan orang tuanya. Rumah Tuhan harus berjalan sebagaimana mestinya dengan kepala keluarga yang adalah siapa? Tuhan kita Yesus. Dia harus sejalan. Artinya apa? Rumah Tuhan harus berjalan seperti apa yang dikehendaki oleh kepala gereja, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang mengatur ini begini. Gini nak ya, kau bikin begini ya nak, kau bikin begini ya nak. Kepada hambanya yang dipercayakannya. Itu makanya seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Pak, Bu, dengarkan, harus terhubung dengan Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan? Lalu kita akan membawa logika kita, cara pikir kita yang kita anggap baik. Belum tentu benar, Pak, Bu, saudaraku. Belum tentu. Ngurus jiwa aja Pak, saudaraku. Itu beda-beda loh. Ngurus bapak ini beda dengan bapak yang ini. Beda-beda itu. Jadi kalau saya nggak punya hikmat cara mengurus bapak dengan yang satu ini, saudara, perkataan saya itu bisa nanti mengecewakan dia. Padahal tujuan saya baik, tapi caranya tidak baik. Ada orang yang latar belakangnya orang keras. Ya kan? Nah nanti Tuhan kasih hikmat. Nah begini nih cara menghadapi orang begini. Yang begini ini gak pernah dimarahin orang tua, gak pernah dididik. Ya kan? Lalu kita layani dia. Nah caranya berbeda tuh. Kita gak bisa samakan. Dari mana kita bisa dapat hikmat itu? Dari Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi dari pengalaman-pengalaman. Melayani orang yang dulu belum tentu sama dengan orang yang sekarang. Itulah melayani Pak. Jadi terhubung dengan Tuhan, amin. Kehidupan kekristenan yang baik Bapak Ibu, yang mungkin nanti belum ditahbiskan, tapi dengarkan. Apakah saya juga bisa melayani? Bisa, nanti kan akan diatur. Jemaat mulai dilatih apa saja yang bisa dikerjakan. Apa saja yang bisa dikerjakan. Mau bersihkan ini, mau susun ini, mau bersihkan WC, apa semua, susun kursi, asar, semua apa saja yang bisa dilakukan di rumah Tuhan, lakukan. Rumah Tuhan harus berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan kehendak pimpinan dan tuntunan Tuhan. Yang terakhir, saya mau cepat Bapak Ibu Saudara, ya apa sifat yang harus dibangun dalam memiliki, dalam melayani dalam melayani. Apa sifat yang harus dibangun dan dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan? Pertama, melayani dengan kerendahan hati. Katakan sama-sama, melayani dengan kerendahan hati. 1, 2, 3. Melayani dengan kerendahan hati. Artinya apa? Saya menyadari bahwa melayani itu adalah mengambil posisi sebagai hamba. Jadi saya harus rendah hati. Kalau enggak rendah hati Pak, pasti mudah tersinggung. Wah, aku udah capek-capek ini, apa ini? Duduk aja kerjanya. Rendah hati.
minta roh kerendahan hati. Amin Pak, Bu, amin ya. Yang kedua, melayani itu rela berkorban. Katakan sama-sama, melayani rela berkorban. 1, 2, 3, melayani rela berkorban. Seorang pelayan Tuhan harus bersedia berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan. Korban perasaan. Amin. Korban uang. Nah, sedikit yang amin kalau uang. Ya. Saudara, melayani itu berkorban. Enggak ada orang melayani enggak berkorban. Amin. Ya, berkorban. Saudara ingat ya, Pak. Kalau kita melayani di sini ya, dengar ya Pak Ibu ya. Kalau kita sedang melayani, sesungguhnya kita sedang investasi harta kita di sorga. Benar saya bilang loh. Di sana itu, sorga itu bukan ruangan seperti ini Pak. Sorga itu langit yang baru, bumi yang baru. Artinya apa? Ada penduduknya, ada bangunan-bangunannya, ada rumah-rumahnya. Kalau saya masuk ke sorga, saya nggak punya rumah, di mana saya tinggal? Di barak. Kumpulan orang banyak yang nggak punya rumah. Di sana ada, ya, kesaksian Pak Park Yonggi yang apa itu, ya. Artinya apa? Kalau kita kan kekekalan itu saudara, ini kan nggak hidup kekal nih di dunia ini nggak hidup kekal Pak, ya kan? Artinya hidup manusia ini nggak bisa mati loh Pak, Bu, saudaraku. Nggak bisa mati. Yang mati itu jasmani kita, tubuh kita. Tubuh kita ini cangkang, rumah, tempat sementara. Kalau dia mati maka roh kita ini itu kembali kepada Tuhan. Karena dia sifatnya kekal. Dia itu nafas Allah, nggak mungkin bisa habis atau hilang, nggak mungkin. Dia kekal, nafas Allah itu kekal, roh kita itu kekal. Nah kalau kita ke sorga, maka kita jadi apa di sana? Kita punya apa? Nah itulah sebabnya saya beritahu bahwa hidup yang melayani, berkorban bagi Tuhan, berkorban bagi sesama, berkorban dalam segala sesuatu, rela berkorban, uang pun dikorbankan. Karena pada saat saya melakukan itu, saya sedang investasi ke sorga. Bangunan kita akan jadi di sana. Itu melayani. Jadi rugi Pak, Ibu saudaraku, rugi kalau nggak melayani Tuhan loh. Rugi. Yang terakhir. Masih panjang nih. Melayani dalam takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, melayani takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti melayani sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan peraturan-peraturan, sesuai dengan arahan-arahan Tuhan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Saya tidak berani melanggar apa kata firman Tuhan dalam saya melayani Tuhan, melayani sesama, melayani di rumah Tuhan. Saya harus mengerti apa yang menjadi arahan Tuhan, itulah yang saya lakukan. Karena gereja ini adalah milik Tuhan. Kita harus berjalan dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu pernah ingat anak-anak Harun dibunuh oleh Tuhan? Siapa anak Harun? Nadab dan Abihu. Baca nanti di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dia melakukan pelayanan. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Tidak diperintahkan Tuhan. Dia lakukan dengan cara dia. Ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya. Sehingga mati di hadapan Tuhan. Pak, dengarkan ya Ibu ya saudara. Melayani Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Rendah hati, takut akan Tuhan. Dengarkan apa arahan.
Dengarkan tuntunan Tuhan. Jangan simpan dosa. Diteliti saudara, kenapa Nadab dan Abihu dihanguskan oleh Tuhan. Padahal dia seorang pelayan. Karena dia melayani, diselidiki karena dilarang minum mabuk. Mungkin waktu itu pagi-pagi dia harus melakukan itu, tapi dalam kondisi yang sudah tidak baik saudaraku, ya. Lalu dia pasang perbaraan dengan caranya. Dia melakukan tugas pelayanan, tapi menyimpan sesuatu yang tidak benar. Hati-hati Pak. Tuhan bisa marah. Orang yang melayani Tuhan dengan cara Tuhan, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Maaf ya, saya harus berkata, enggak panjang umur Pak. Jangan simpan dosa. Jangan melayani di rumah gereja, tapi berjinah di sana. Nipu orang. Hati-hati dengan dosa seksual, dengan dosa keuangan. Hati-hati. Pelayan-pelayan Tuhan banyak ditarik oleh setan dalam dosa seksual dan dosa keuangan, enggak benar. Keuangan, itu makanya firman Tuhan itu Pak, lakukan aja. Ini pelayan Tuhan, saya mau tanya, persepuluhan Bapak Ibu jalan tidak? Benar enggak kamu dalam keuanganmu? Jangan punya konsep yang lain dong, sesuai dengan firman. Takut akan Tuhan. Jangan pegang berhala. Melayani di rumah Tuhan, melayani juga di tempat berhala sana. Simpan babasal, simpan hal-hal yang lain. Jangan Pak, gak panjang umur lo itu. Jaga diri Pak ya, amin saudara. Melayani, amin. Amin Barigas. Kita tetap maju, tetap kuat melayani Tuhan, amin. Ya, tetap setia, lakukan apa yang Tuhan kehendaki saudara. Ya kan, semuanya harus ambil bagian melayani. Terutama melayani itu Tuhan dan dibuktikan melayani dengan sesama. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala, tentu langsung diserahkan ke Bapak Gembala. Kita doa dulu. Tuhan, firman-Mu sudah